Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita agar kita berhati-hati dalam mengeksplorasi bumi ini. Karena bumi ini tempat kita tinggal, bumi ini tempat kita diuji dan di bumi ini pula nanti kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan tentu saja memperdalam tema kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Yaitu tadi intinya, mungkin bisa dimulai dari Habibana Muhammad terlebih dahulu, bahwa ketika manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini, apakah juga bermakna manusia itu saling membunuh di antara manusia yang lain? Habibana. Baik, Masya Allah, di dalam kitab Risalah Mustarsyidin, itu ada kalimat yang mengatakan orang kan merusak itu berbuat dosa namanya. Jadi inna dzunub turithul ghaflah, wal ghaflah turithul qaswa, wal qaswa turithul bu'da minallah, wal bu'da minallah yurithu nar. Jadi inna dzunub, orang yang berbuat kerusakan berbuat dosa. Berarti orang yang berbuat dosa itu mewariskan kelalaian. Yang penting dia pikirannya uang pada saat itu. Gak pikirin manusia mau hidup mau tidak, yang penting mereka senang. Yurithul ghaflah, mewariskan kelalaian. Nah orang yang lalai, turithul qaswah. Orang yang lalai itu beliau mengatakan mewariskan keras hati, susah nerima nasihat. Kalau kita bilang oh jangan begini juga, ini buat keindahan, ini buat kebaikan misalnya. Dia tidak memikirkan efek samping. Dan orang yang qaswah itu turithul bu'da minallah. Kalau orang sudah keras hatinya maka mewariskan dia akan jauh daripada Allah. Wal bu'da minallah yurithun nar. Dan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanyakan tadi dia termasuk dosa atau tidak? Dia termasuk dosa, sampai semua berkaitan dari dosa, dari ghaflah, dari qaswah, dari bu'da sehingga jauh. Nah orang yang menyebabkan karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yurithun nar, bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sama orang fasik itu Mas Agung dari Sayyidina Imam Muhammadil Baqir, sampai beliau mengatakan la tashabanna fasiqan, sampai teman akrab aja nggak boleh sama orang fasik karena nular. Dia ngajak, udah ini angkanya bagus misalnya, itu kan ngajak namanya. Jadi la tashabanna fasiqan, jangan berteman akrab sama orang yang selalu berbuat fasik. Tapi nggak boleh mutus silaturahmi. Assalamualaikum boleh, tapi duduk bareng tidak dianjurkan, seperti itu. Baik, Kiai Misbah, kalau kita kembangkan pertanyaan ini, kita tahu bahwa manusia diberikan Allah sifat untuk terus berubah. Perubahan inilah yang akhirnya pada sampai titik yang disebut dengan modernisasi. Manusia melakukan banyak improvisasi yang ternyata memiliki konsekuensi merusak bumi, Kiai. Misalkan kita ada bikin pabrik, dan pabrik itu memang dibutuhkan, tetapi konsekuensinya adalah merusak bumi. Artinya dalam posisi seperti apa kita harus adil untuk memperlakukan bumi ini. Di lain sisi kita membutuhkannya, tapi di lain sisi kita mengetahui ada konsekuensi yang sangat berat di hadapan kita, yaitu kerusakan bumi, Kiai. Mas Agung, berkaitan dengan pemanfaatan yang ada di dunia ini, di bumi ini, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa yang di bumi untuk kamu semua. Silakan manfaatkan. Tapi jangan misalnya wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Jangan zalim. Zalim itu apa, Pak? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka saya perhatikan misalnya, kalau ada pabrik mau bikin apapun silakan untuk kemaslahatan. Tapi jangan sampai merusak ekosistem. Akhirnya yang terjadi panas nggak berhenti-berhenti, kemarau berkepanjangan. Bukan Allah yang zalim. Makanya misalnya di Jakarta ada dulu namanya 3 in 1. Betul. Sekarang ganjil genap. Lah orang yang melanggar waktunya sekarang ganjil kok masuk dia pakai mobil genap, ya zalim dia. Kalau ditanya apakah ada kontribusi dia berbuat dosa karena dia melawan aturan. Makanya para jemaah sekalian,
Jangan berbuat zalim. Perbuatan zalim pasti ada balasannya. Jangan kita mengatakan zalim kecil aja. Lah kecil bagaimana? Saran saya Bapak dan Ibu untuk menekan bagaimana sekiranya langit tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, mohon mari kita berbuat baik sebisanya. Misalnya Mas Agung, sekarang waktunya orang itu bisa menanam pohon, satu orang satu pohon misalnya. Itu luar biasa. Tanpa sadar dia bisa mengurangi polusi. Atau misalnya ketika kita naik mobil, buang biji rambutan di pinggir hutan misalnya. Diniati, ya Allah saya buang biji rambutan mudah-mudahan bisa tumbuh. Dan ini jadi amal jariah saya. Tidak terasa oleh kita. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Karena kezaliman ini akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Mungkin tidak ada yang tahu hari ini. Tapi tidak ada yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai.